Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Girisya Pramana, NIM 1705520091 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang wawancara dan interogasi. Materi yang pertama ada perbedaan wawancara dan interogasi. Kedua istilah ini, wawancara dan interogasi, sering digunakan sebagai sinonim. Hal ini umumnya karena ketidaktahuan. Ada juga penyidik yang mengerti makna kedua istilah ini, tetapi sengaja menggunakan secara keliru. Misalnya untuk memberikan kesan kepada majelis hakim bahwa ia tidak menggunakan kekerasan, maka ia menggunakan istilah wawancara, padahal istilah interogasi lebih tepat menggambarkan tindak pemeriksaan atau investigasinya. Yang pertama ada wawancara. Ciri-ciri suatu wawancara adalah sebagai berikut. Yang pertama, wawancara bersifat netral, tidak menuduh. Ini perbedaan utama antara wawancara dengan interogasi. Sekalipun investigator mempunyai alasan untuk percaya bahwa yang bersangkutan terlibat dalam kejahatan atau ia telah berbohong, substansi dan caranya bersifat non-akusatori ketika melakukan wawancara. Dengan cara yang tidak bersifat menuduh, investigator dapat mengembangkan hubungan yang menimbulkan rasa percaya dan hormat dengan orang yang diwawancarainya. Yang kedua, tujuan wawancara. Tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi. Selama melakukan wawancara, investigator harus mengumpulkan informasi yang penting bagi investigasinya atau investigative information, dan informasi mengenai perilaku dari orang yang diwawancarainya atau behavior information. Contoh investigative information adalah apa hubungan antara orang yang diwawancarai dengan orang tertentu yang dicurigai merupakan otak dari perbuatan tindakan pidana yang diperiksa. Contoh behavior information adalah keterangan mengenai perilaku yang diwawancarai ketika ia menjawab pertanyaan, bagaimana ia duduk, kontak mata dengan yang mewawancarai, ekspresi wajah, caranya memberi tanggapan atau jawaban, pilihan kata atau kalimat. Semua ini dapat memberi petunjuk apakah ia berkata jujur atau berbohong. Ia harus menilai kredibilitas dari tanggapan yang diberikan oleh orang yang diwawancarainya. Hal ini utamanya dilakukan melalui evaluasi atas sikap atau behavior respon selama wawancara, seiring dengan penilaian atas substansi informasi yang diberikan. Yang ketiga ada wawancara biasanya dilakukan pada awal investigasi.
Karena tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi, tentunya semakin banyak informasi yang diketahui pemeriksa sebelum wawancara dimulai akan semakin baik. Wawancaranya baik. Wawancara terkadang terpaksa dilakukan meskipun pemeriksa baru mempunyai gambaran kasar tentang bagaimana kemungkinan fraud dilaksanakan, atau bahkan sebelum pemeriksa dapat mengidentifikasi bukti yang harus diperoleh. Yang keempat, bisa dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana. Pemeriksa terkadang mempunyai peluang menemui orang itu di kantornya atau dalam perjalanan dari tempat makan siang, di sudut jalan, dalam mobil, dan lain-lain. Memang idealnya wawancara meskipun semua informasi belum diperoleh. Yang kelima, bersifat cair, tidak terstruktur. Wawancara harusnya bersifat cair, tidak terstruktur, dan bisa melompat dari satu pokok ke pokok pembicaraan lain. Sebelum wawancara dimulai, pemeriksa mempunyai gambaran mengenai informasi apa yang ingin ia kumpulkan. Namun, ia juga tidak boleh kaku. Secara kreatif, ia harus mengembangkan pertanyaan-pertanyaan atas informasi yang diterimanya selama wawancara berlangsung. Informasi baru mungkin tidak diduga atau diharapkan. Pemeriksa juga harus pandai juga membaca suasana, misalnya untuk memutuskan menghentikan wawancara meskipun informasi belum diperoleh. Mencatat hasil wawancara dari awal sampai wawancara formal yang dilakukannya. Wawancara formal atau wawancara yang dilakukan dalam lingkungan terkendali atau controlled information, mencatat mempunyai beberapa kegunaan. Bukan saja ada pendokumentasian, tetapi mencatat juga menyebabkan investigator memperlambat proses bertanya. Ini mungkin investigator mengamati perilaku dari orang yang diwawancarainya. Pemeriksa mewawancarainya perlu mengetahui bahwa seseorang lebih mudah berbohong ketika ia bertanya diajukan dengan kecepatan tinggi, seperti tembakan yang dilepas dari senapan otomatis. Mengatur tanya jawab yang diselingi masa hening yang panjang memberikan peluang bagi yang diwawancarai untuk berpikir mengenai tanggapan yang bersifat menyesatkan atau deceptive response. Pada gilirannya, ia akan menyebabkan kecemasan yang terlibat dalam gejala tingkah laku menipu atau behavior symptoms of deception. Juga kalau yang diwawancarai adalah orang yang tidak bersalah, ia bingung menghadapi pertanyaan yang diajukan dengan pertanyaan yang diajukan dengan kecepatan tinggi. Untuk mengetahui perbedaan antara wawancara dan interogasi, berikut merupakan ciri-ciri atau perbedaan dari suatu interogasi.
Interogasi bersifat menuduh. Seorang yang bersalah tidak akan memberi keterangan yang bertentangan dengan kepentingan pribadinya secara sukarela, kecuali apabila ia yakin bahwa investigator juga mempunyai keyakinan tentang kesalahannya. Interogasi dilakukan dengan persuasi yang aktif atau an interrogation involves active persuasion. Interogasi dilakukan karena investigator percaya bahwa dalam wawancara sebelumnya orang itu telah berbohong. Kemudian yang kedua, taktik membuat pertanyaan bukan pertanyaan. Kalau interogasi dilakukan dengan cara bertanya dan bertanya terus, sangat tidak mungkin investigator akan mendapatkan keterangan yang berisi kebenaran. Untuk menggunakan taktik membuat pertanyaan dan bukan mengajukan pertanyaan, taktik ini akan mendominasi seluruh interogasi. Sebelum seorang mengaku bersalah, pertama, ia harus bersedia mendengar pertanyaan-pertanyaan yang dibuat investigator. Kemudian yang ketiga, tujuan dari interogasi adalah untuk mengetahui yang sebenarnya. Apa sebenarnya yang terjadi, siapa yang terjadi, siapa yang melakukan, berapa jumlah atau nilai fraud. Tujuan interogasi adalah mengakui yang sebenarnya. Artinya, apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang sebenarnya melakukan, berapa jumlah atau nilai fraud sebenarnya, dan seterusnya. The purpose of an interrogation is to learn the truth. Ada persuasi bahwa tujuan interogasi adalah mendapatkan pengakuan bersalah atau confession. Ini keliru. Interogasi juga sering berakhir dengan pengakuan bersalah oleh pelaku. Pada contoh ini, keberhasilan interogasi bukan diwujudkan dalam pengakuan bersalah, melainkan dalam mengetahui siapa yang sebenarnya bersalah. Kemudian yang keempat, dilakukan pada lingkungan terkontrol, bukan di sembarang tempat. Taktik persuasi yang digunakan memerlukan lingkungan yang ada privasi, tidak terganggu orang yang berlalu lalang, dan bebas dari halangan lain, seperti suara bising tempat umum. Dan yang kelima, hanya dilakukan pada saat investigator mempunyai keyakinan memadai mengenai kesalahan seseorang. Investigator harus mempunyai alasan untuk percaya bahwa seseorang telah berbohong. Alasan ini mungkin berupa perilaku berbohong. Alasan ini mungkin berupa perilakunya selama wawancara, keterangan yang berubah-ubah sebagai tanggapan atas pertanyaan yang sama, adanya petunjuk bahwa ia berbohong, dan lain-lain. Interogasi tidak terorganisasi tidak boleh dilakukan sebagai alat atau cara utama untuk menilai jujur tidaknya seseorang. Penilaian ini seharusnya dapat dicapai
dalam wawancara yang bersifat tidak menuduh. Investigator tidak boleh membuat catatan sampai sesudah tertuduh menceritakan yang sebenarnya dan komited untuk tidak bersinggung dari posisi itu. Tertuduh bahwa keterangannya akan merugikan dirinya. Bahkan pada pakar menyarankan bahwa bukan saja catatan dibuat sesudah tertuduh sepenuhnya mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Pengakuan-pengakuan itu juga harus disaksikan investigator lain. Barulah setelah ada pengakuan yang disaksikan investigator lain, investigator mendokumentasikan pengakuan tersebut dan segala perincian dari pengakuannya. Kemudian materi selanjutnya, manfaat melakukan wawancara sebelum interogasi. Untuk menentukan seorang berperilaku aneh, wawancara yang bersifat tidak menuduh merupakan sarana yang lebih baik dari interogasi. Selain nilai behavioral information dari suatu wawancara, juga ada investigative information. Investigative information ini sangat diperlukan ketika wawancara akan ditingkatkan menjadi interogasi. Namun, investigator sering tergoda untuk mengambil jalan pintas, mengabaikan wawancara dan langsung melakukan interogasi. Kemudian materi selanjutnya ada wawancara. Wawancara merupakan suatu yang sering dilakukan oleh auditor dalam menjalankan tugas audit dan merupakan salah satu teknik dalam mengumpulkan keterangan, memahami objek pemeriksaan, menguji keterangan yang telah didapatkan sebelumnya, melengkapi keterangan yang lain, dan tujuan-tujuan lain dari wawancara tersebut. Secara umum, setiap auditor harus menguasai teknik wawancara. Namun demikian, masing-masing orang memiliki sifat, masing-masing orang memiliki gaya dan karakter gaya dan kepribadian yang berbeda-beda. Baik pribadi yang berbeda-beda itu berasal dari auditor sendiri maupun pihak yang akan diwawancarai. Hal ini akan mempengaruhi teknik dan metode wawancara yang dilakukan. Dalam hal waktu pelaksanaan wawancara dapat dilakukan di awal atau pada saat audit berlangsung ataupun pada akhir audit, sangat tergantung dari kondisi dan situasi audit serta tujuan dilakukannya wawancara. Auditor akan menentukan tempat dilakukannya wawancara dengan mempertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan materi dan kondisi wawancara dan kondisi di lapangannya. Teknik waktu dan tempat pelaksanaan wawancara maupun hal-hal lain yang dilakukan terkait dengan wawancara tidak menjadi masalah dan dapat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tetapi yang terpenting adalah tujuan dan hasil dari wawancara yang dilakukan. Sebab
antara tujuan yang satu dengan yang lain biasanya berbeda, dan mencapainya tentunya membutuhkan teknik, waktu, tempat, dan hal-hal lain yang berbeda pula. Hal lainnya yang tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan wawancara sehubung dengan audit yang dilakukan adalah bagaimana pendokumentasian hasil, bukti, dan inti maksud wawancara. Ini terkait dengan kertas kerja yang menjadi modal auditor, sekaligus juga menunjukkan kemampuan, kompetensi, dan keterampilan auditor dalam melaksanakan tugas audit. Dokumentasi wawancara dapat berupa tulisan, media elektronik, atau media lain yang digunakan dalam kaitan dengan pembuktian bahwa wawancara benar-benar dilakukan untuk memperoleh informasi yang diinginkan dan tanpa adanya kesan mengada-ngada atau melakukan penekanan yang mengakibatkan informasi tidak sesuai dengan apa adanya. Kemudian ada behavior symptom atau analisis BSA dan saluran komunikasi. Dalam wawancara terdapat 3 tingkat atau saluran yang digunakan untuk komunikasi, yaitu yang pertama ada verbal channel. Verbal channel adalah ucapan atau perkataan yang keluar dari mulut orang yang diwawancarai. Pilihan kata dan susunan kata-kata yang dipergunakan untuk mengirimkan pesan. Dalam metode ini dinyatakan bahwa orang-orang yang berbohong akan cemas karena takut kebohongannya terungkap. Ini sering disebut dengan verbal behavior. Yang kedua ada paralinguistic channel, adalah ciri-ciri percakapan di luar diwawancarai. Maksudnya diwawancarai adalah ucapan yang makna ucapannya sesungguhnya berbeda dari apa yang dikeluarkan dari mulutnya. Ini juga sering disebut dengan paralinguistic behavior. Kemudian yang ketiga ada nonverbal channel. Nonverbal channel merupakan sikap tubuh, gerak tangan, dan mimik wajah orang yang diwawancarai. Jadi setiap ucapan selalu diperkuat dan dimodifikasi dengan gerak tubuh atau bahasa tubuh nonverbal behavior. Ketiga saluran atau metode tersebut semuanya digunakan untuk mengetahui adanya kebohongan. Untuk keberhasilan dalam wawancara, persiapan yang harus dilakukan oleh auditor investigatif adalah A. Auditor investigatif harus mempelajari berkas, kasus, atau permasalahan dan dokumen untuk memastikan adanya informasi penting yang belum diperoleh. Kemudian yang B, menetapkan tujuan informasi yang akan digali dalam wawancara. C, mempelajari informasi apa yang dapat diperoleh dari calon responden yang akan diwawancarai. D, mempersiapkan catatan yang berisi poin-poin yang akan ditanyakan agar informasi yang digali tidak terlewatkan.
E. Mempersiapkan tempat untuk wawancara. Kemudian pihak-pihak yang diwawancarai dalam audit investigasi adalah yang pertama, saksi pihak ketiga yang netral atau neutral third party witness. Yang kedua, saksi yang dapat membenarkan atau corroborative witness. Yang ketiga, pihak yang diduga terlibat atau co-conspirators. Keempat, pihak yang diduga melakukan penyimpangan atau subjek atau target. Untuk memperoleh hasil wawancara yang memadai, maka wawancara seharusnya dilakukan oleh auditor investigatif yang mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, orang yang mudah bergaul, berbakat dalam berinteraksi. Artinya orang tersebut dapat sangat mudah untuk mengenali karakteristik dari yang diwawancarainya, sehingga ia dapat berinteraksi dengan baik dengan orang yang diwawancarainya. Kemudian yang kedua, ingin membuat orang lain ingin berbagi informasi. Yang ketiga, wawancara tidak akan menginterupsi responden. Yang keempat, dapat menyusun pertanyaan yang spesifik yang bisa membuat responden secara sukarela memberikan informasi. Selanjutnya yang kelima, menunjukkan keseriusan dan perhatian atas jawaban yang diberikan responden. Yang keenam, cara mengajukan pertanyaan tidak dengan sikap yang menyalahkan. Hal ini sangat mempengaruhi jawaban dari seorang responden atau orang yang diwawancarainya. Yang terakhir, pewawancara harus tepat waktu, berpakaian rapi, dan bersikap fair dalam berinteraksi dengan respondennya. Kemudian materi selanjutnya ada interogasi. Interogasi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk meminta keterangan kepada seseorang menyangkut kesaksian orang tersebut terhadap pihak lain dan atau dirinya sendiri mengenai suatu aktivitas yang melibatkan pihak lain tersebut dan atau dirinya sendiri. Orang yang melakukan interogasi disebut investigator. Sebelum melakukan interogasi, investigator sudah harus mengetahui secara mendalam semua investigative information yang relevan tentang suatu kejadian tersebut, termasuk informasi dari saksi-saksi, informasi mengenai bagaimana kejahatan tersangkanya terungkap, informasi latar belakang mengenai tersangka yang akan diinterogasi. Dalam melakukan interogasi, berbagai cara, trik, dan metode diterapkan oleh si investigator melalui dari penampilan dan sikap yang terkadang lebih mirip Al-Guju ketimbang hamba hukum sangar dan bengis.
trik yang menjebak, menggiring opini, menyudutkan, dan diinterogasi, memaksa, menyiksa, sampai cuci otak. Istilah yang digunakan untuk mengetahui sesuatu yang tak ada menjadi fakta. Tujuan interogasi bergeser dari ingin menyingkap kebenaran menjadi sesuai pesanan. Tujuan interogasi adalah mencari kebenaran. Interogasi bisa berakhir dengan dilepaskannya tersangka dari sangkaan apabila ia memang tidak bersalah. Sukses dari suatu interogasi tergantung pada kejelian investigator untuk mengenali situasi sehingga ia menerapkan prosedur yang tepat untuk langkah-langkah yang sedang dijalani. Pertanyaan tepat dan cerdas serta momentum dan dinamika dapat dipertahankan. Interogasi hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang, bahwa seseorang telah berbohong. Interogasi juga sering berakhir dengan pengakuan bersalah oleh pelaku. Hal ini diakibatkan karena terkadang terdapat paksaan dari pihak-pihak tertentu. Keberhasilan interogasi diwujudkan dalam pengakuan bersalah, melainkan dalam mengetahui siapa yang sebenarnya bersalah. Dari penjelasan di atas, kita dapat mengetahui bahwa interogasi lebih menyudutkan kepada orang yang diwawancarai untuk mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian terdapat langkah-langkah saat interogasi. Yang pertama, direct, positive, and confrontation. Direct, positive, and confrontation. Pada awal interogasi, tersangka mengamati investigator secara seksama. Ia menilai apakah investigator yakin bahwa ia bersalah. Tanpa keraguan sedikit pun, investigator menembakkan sangkaannya secara langsung atau disebut dengan direct, dan kemudian mengkonfrontasi tersangka tegas atau positive confrontation. Kemudian yang kedua, interrogation them. Tersangka yang bersalah sudah membuat atau mencari kebenaran sebelumnya atau ketika ia melakukan kejahatan. Pertanyaannya investigator yang berisi tema tertentu. Interrogation them. Langsung ditangkap tersangka yang bersalah. Tema-tema itu bisa berupa keadaan keuangan terdesak, manusia terdesak, manusia lain, dan keadaan lain atau keadaan sebagai kambing atau kambing hitam. Kemudian yang selanjutnya yang ada handling
denials. Bagi investigator, tidak mudah mendapat pengakuan dari tersangka yang bersalah dan tidak bersalah akan memberikan penyangkalan atau denials. Kondisi ini sangat sering terjadi. Hal ini untuk menghindari bahwa agar ia tidak ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian ada yang keempat, overcoming objection. Dalam langkah ini, investigator berupaya mengatasi benteng pertahanan kedua dari si tersangka. Benteng pertahanan pertama adalah penyangkalan. Penyangkalan itu menjadi pertahanan dari si tersangka agar terbebas dari kasusnya. Kemudian benteng pertahanan keduanya adalah keberatan atau objection. Tersangka yang melihat kesia-siaan dalam upayanya menyangkal akan mengubah taktiknya dengan mengajukan keberatan. Keberatan ini menjadi benteng kedua tersangka karena keberatannya akan menjadi pertimbangan bagi seorang auditor. Kemudian yang kelima, ada keeping the suspect attention. Tersangka yang sudah kehilangan kepercayaan diri untuk terus mengemukakan ketidakbersalahannya, ia sudah sampai di titik di mana membiarkan investigator berbicara apapun, ia berdiam diri dan investigator menjadi pembicara tunggal. Dalam kondisi ini, tersangka hanya bersifat pasrah dari apa yang dibicarakannya oleh seorang investigator. Meskipun investigator berbicara sangat banyak, tersangka hanya diam dan mendengarkan apa yang dibicarakan oleh seorang investigator. Kemudian yang keenam ada handling the suspect patient mood. Kebohongannya tidak menghasilkan keinginannya tadi. Ia menunjukkan sifat kalah. Kepala tertunduk, bahu menurun, kaki lemas, mata berkaca-kaca. Mentalnya berada pada titik terendah. Perubahan ini mengisyaratkan adanya pergolakan di dalam batin tersangka untuk menceritakan kebenarannya. Jadi pada tahap ini, seorang tersangka akan berupaya menceritakan kebenarannya, sehingga apa yang sebenarnya terjadi akan mulai diketahui pada tahap ini. Yang ketujuh, presenting the alternative question. Presenting the alternative question merupakan puncak dari pengembangan tema interogasi. Investigator mempersempit temanya ke unsur utamanya dan memasuki pertanyaan alternatif. Ketika memilih suatu alternatif, tersangka sesungguhnya telah mengakui bersalah. Pada tahap ini, seorang investigator akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang secara spesifik dan secara khusus, sehingga tersangka akan mengakui kebersalahannya dalam bertindak yang telah menyalahi aturan yang berlaku. Kemudian yang kedelapan adalah bringing the suspect into the conversation. Dalam langkah ini,
tersangka akan diarahkan untuk menceritakan perincian dari perbuatannya yang pada akhirnya akan dirumuskan menjadi pengakuan-pengakuan yang bisa diterima sebagai bukti hukum. Pada tahap ini, seorang tersangka akan menceritakan secara runtut dari perbuatannya, sehingga pengakuan tersebut dapat diterima sebagai bukti hukum yang akan diajukan ke pengadilan. Kemudian pada tahap terakhir atau yang ke-9, the next written confession. Pada tahap ini merupakan puncaknya tersangka memberikan pengakuan secara tertulis. Pada tahap ini, seorang tersangka akan memberikan pengakuan secara tertulis yang akan dijelaskan secara rinci perbuatannya dari awal ia memulai perbuatannya hingga pada akhirnya dia melakukan tindakan tersebut, sehingga pada tahap ini merupakan tahap akhir dari interogasi. Dari penjelasan materi yang saya sudah jelaskan tadi, pada intinya terdapat perbedaan antara wawancara dan interogasi. Jadi terdapat perbedaan antara wawancara dan interogasi. Dapat ditarik kesimpulan dari materi tersebut bahwa wawancara itu lebih bersifat netral, tidak menuduh, kemudian bertujuan mengumpulkan informasi. Wawancara biasanya dilakukan pada awal investigasi, kemudian wawancara dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana. Wawancara lebih bersifat cair dan tidak terstruktur. Sedangkan pada interogasi lebih bersifat menuduh, tidak membuat pertanyaan, bukan pertanyaan. Tujuannya adalah untuk mengetahui yang sebenarnya terjadi, kemudian dilakukan di lingkungan terkontrol, bukan di sembarang tempat. Kemudian interogasi juga dilaksanakan ketika seorang investigator telah mempunyai alasan bahwa seorang telah berbohong. Sekian materi yang dapat saya berikan. Semoga dari apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya, dan semoga bisa menambah pengetahuan kita. Dan apabila kita sulit untuk mendapatkan materi ini sesuai dengan kemampuan kita, kita jangan pernah menyerah untuk belajar dan terus belajar. Seperti dalam kutipan man jada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh akan beruntung. Jadi jangan pernah menyerah untuk melakukan apa yang terbaik agar kedepannya kita menjadi manusia yang lebih baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dari apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan mungkin mohon maaf apabila dalam penyampaian masih banyak kekurangan sehingga belum dapat dimengerti atau dipahami secara baik oleh teman-teman semua. Sekian dari saya.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.